tadi ya resolusi, kemudian durasi. Halo, Mbak Riana ada? Halo, Mbak Riana? Mbak Riana Khansa? Oke, kita ganti ke Mbak Rifa ya. Mbak Rifa ada? Hadir, Pak. Oh, Mbak Riana ada. Mbak Riana, saya ulang pertanyaannya. Mbak Riana, kalau Mbak Riana sedang nonton YouTube, yang Mbak Riana suka perhatikan selain tayangannya apa? Kasih contoh ke saya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Mei, resolusinya dan durasi. Selain itu apa? Selain itu ada apa aja? Yang Mbak Riana konsumsi dari YouTube. Halo, Mbak Riana? Suaranya nggak masuk. Oke, kita ganti ke Mbak Rifa ya. Halo, Mbak Rifa. Pertanyaannya masih sama. Ya, Pak. Ya, pertanyaannya masih sama. Kalau saya ada subtitlenya juga. Subtitle. Oke, lanjut. Apalagi? Terus um, Apalagi? gitu deh. Sama yang disebutin sebelum-sebelumnya juga. Oke. Kita ke cowok ya. Saya minta ke cowok deh. Coba ya, cowok itu ada Mas Satrio. Mas Satrio Setiosnuswa siapa nih? Mas Satrio. Hai. Halo, Mas Satrio ada? Halo, halo, Mas Satrio. Ada Pak. Oke, ada. Mas Satrio, pertanyaannya masih sama. Selain apa tadi? Kualitas video, durasi, subtitle, apa yang biasa Mas Satrio konsumsi dari YouTube? Kecepatannya mungkin. Kecepatan. Oke, oke. Itu juga data. Terus apa lagi? Apalagi? Di luar tayangan ya? Di luar tayangan boleh ya? Di luar tayangan juga boleh. Oke, kecepatan ya. Baik. Biar cepat. Coba ya. Ini sudah berganti minat teman-teman? Udah berganti? Udah ke YouTube belum? Sudah, Pak. Sudah ke YouTube, baiklah. Kalau sudah ke YouTube gini. Yang namanya big data itu, ini kita masih ngomongin satu hal aja. YouTube dari akunnya Aldi Belajar. Nah, apa yang bisa kita lihat dari data? Data itu tadi kan kumpulan data, kumpulan apa? Kumpulan fakta, kumpulan angka, kumpulan data kualitatif ataupun kuantitatif. Semuanya itu data. Contoh kuantitatif misalnya data ukuran, data kecepatan, data itu kan semuanya juga berbentuk angka ya. Berapa megapiksel, berapa second berapa apa namanya? Kecepatannya berapa mil per second, kemudian apa istilahnya? Kalau misalnya ada juga yang data kualitatif berupa kumpulan huruf, simbol, kayak gitu ya. Nah, coba kita perhatikan seberapa besarnya big data itu. Dari YouTube saja, itu hampir-hampir kita nggak bisa menghitung data yang ada. Contoh, misalnya, ini durasinya berapa? 7 menit 19 detik. Itu data. Kemudian, judulnya apa? Algoritma dan struktur data 01 algoritma. Nah, itu juga data. Kemudian subscribe-nya berapa orang? Yang like itu 210. Yang kemudian di sini ada juga apa komentar. Komentar bukan kolom deskripsi. Kolom deskripsi kemudian kolom komentar ada berapa komentar? Ada sekian komentar. Belum lagi tentang ada apa namanya berbagai macam item dan apa ini ya komen ya perintah-perintah begitu ya dari mulai play dan segala macam kemudian subtitle mau ada atau tidak megapikselnya volume kemudian pencahayaan anotasi kecepatan pemutaran kualitas gambar lalu ada mini player, ada apa, yang di apa, zoom gitu ya. Hai. Oke, lalu ada itu
macam-macam ya. Apalagi nih, di sini ada kolom simpan, ada kolom laporkan dan segala macam, ada potong klip dan segala macam. Hampir dari satu akun saja ini kita udah kelimpungan nih, ngitung datanya atau ada data apa saja gitu ya, ada data apa saja. Jadi tidak hanya sekedar oh ada video gitu, tidak hanya sekedar itu, ada video, ada komentar. Ternyata tidak hanya itu. Untuk membuat video 7 menit sekian detik, ternyata dibutuhkan berbagai macam data. Jenisnya data apa aja banyak. Dari mulai data kuantitatif sampai kualitatif. Contoh kuantitatifnya adalah ini angka gitu ya, menitnya dari menit sekian sampai sekian. Kumpulan menitnya berapa alokasi waktunya. Kemudian butuh juga suara. Nah, nanti suara ini masuknya ke data mana gitu ya. Butuh juga subtitle. Nah, di situ ada data apa simbol-simbol gitu ya. Nah, data kualitatif juga masuk. Butuh juga kolom komentar, butuh juga kolom deskripsi. Nah, banyak sekali komponen-komponen unsur yang dibutuhkan untuk membuat 1 menit video di YouTube gitu. Gampangnya seperti itu ya. Hai, oke des. Nah, kita lanjut ke pengertian data. Jadi tadi kumpulan nilai-nilai kuantitatif atau kualitatif mengenai orang atau objek lainnya. Kumpulan banyak sekali ternyata ya. Di TikTok ada menu apa saja. Itu semuanya itu tidak hanya sekedar item, tapi itu berasal dari data-data yang bisa bergambar home, bisa bergambar apa. Itu semuanya data gitu ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke pengertian data raya atau big data. Kenapa sih kok ada rayanya gitu loh? Kenapa nggak hanya data aja? Kan itu dengan kita ngomongin data aja kan udah cukup ya. Kenapa hanya ada kenapa kok ditambahin rayanya? Kenapa harus ada kata big di situ? Gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa harus ada kata big? Kenapa harus ada kata raya di situ? Coba saya nanya ya. Kita ke ke Mbak Ayu, Dwi, Mbak Ayu, Mbak Ayu. Pertanyaan saya, kenapa harus ada rayanya sih, Mbak? Kenapa harus ada big-nya? Mungkin itu mencakup dari keseluruhan karena tuh data kan besar ya Pak, terus juga luas juga, mungkin kayak gitu dari pendapat saya Pak. Ya, oke, luas, besar gitu ya. Gampangnya begini, hanya untuk membuat satu YouTube saja. Kalau misalkan diperintil-perintil-perintilnya, maksudnya apa ya? Dengan komputasi yang sederhana, misalnya dari nol gitu ya, itu kita nggak mampu, nggak bisa tuh, nggak bisa. Kita ini kan terbantu karena memang ada interaksi Internet of Things yang membantu satu sama lain antara manusia dan mesin berinteraksi, antara alat satu dengan alat lain berinteraksi, antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain berinteraksi. Kalau memang berangkat dari nol banget gitu ya, itu kita nggak mungkin bisa menyelesaikan satu video YouTube kemudian terupload dan ditonton banyak orang dengan bermodalkan satu mesin saja gitu misalnya, atau hanya bermodalkan satu CPU konvensional saja. Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu kenapa bisa kita bikin 1 menit YouTube, kemudian kita bisa upload, kita bisa bikin 1 menit reels gitu ya, kemudian kita bisa upload di media sosial. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada data raya yang sudah tersetting demikian ya, dan dibantu oleh Internet of Things gitu ya. Nah, kenapa pertanyaan tadi, kenapa harus ada rayanya? Kenapa harus ada bignya? Ya memang datanya huruf A saja itu kan data. Angka 1 saja itu kan data. Sedangkan kita membuat video, kita mau ngupload data, itu kita kalau nulis makalah aja 1 lembar udah berapa data tuh. Sedangkan 1 angka saja itu sudah data. Kalau dihitung berapa karakter? 1.000 karakter mungkin bisa masuk 1 halaman. Itu masih kumpulan hurufnya. Belum lagi size-nya. Berapa kali megapiksel, berapa kali apa, ukurannya berapa KB gitu. Dan lain-lain lainnya.
Kalau Minasang mendownload HTML misalnya, mendownload sebuah web gitu ya, mendownload sebuah web ya, mendownload sebuah web, kemudian yang di-downloadnya adalah HTML-nya, itu akan yang muncul adalah tulisan tanpa makna yang simbol-simbol gitu ya, campur aduk gitu ya, dan berhalaman-halaman gitu ya, nggak habis-habis halamannya kalau misalkan dibuka lewat notepad gitu ya, di scrolling nggak habis-habis. Padahal itu hanya sekedar mungkin satu halaman web saja. Segitu banyak data yang masuk. Nah, gampangnya kayak begitu. Sehingga itulah kenapa data itu untuk apa namanya data yang kita bahas sekarang adalah ada kata rayanya atau big data itu ada kata bignya. Kenapa? Karena sangat sangat besar sekali. Ya, karena sangat besar sekali. Poinnya apa saja? Yang pertama, kuantitas yang sangat besar tidak cukup disimpan dalam sebuah hard disk atau terlepas berapapun ukurannya. Yang namanya big data. Maksudnya kita butuh big data yang di alam semesta ini gitu ya, di alam semesta ini itu disimpan dalam mesin yang sangat besar, disimpan dalam mesin gampangnya CPU raksasa gitu ya. Kayak berlemari-lemari begitu, mungkin satu rumah itu isinya CPU semua. Satu rumah, satu kamar besar atau satu rumah gitu ya. Itu isinya CPU semua. Kenapa? Karena data itu ketika disimpan dalam satu CPU nggak mungkin bisa. Data aja misalnya kalau kita banyak gitu kan 1 tera juga nggak cukup kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Sedangkan ini menyimpan data alam semesta. Katakanlah misalkan dalam dunia kesehatan saja. Kementerian Indonesia, Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan harus merekam data dari data 2010 sampai 2024. Kebayang, siapa yang sakit diabetes? Siapa yang sakit paru? Nah, berapa orang yang sakit diabetes? Berapa orang yang sakit paru? Dari data 2010 sampai 2024 kebayang. Kalau misalkan disimpan ke dalam hard disk yang berukuran 1 tera, maka butuh berapa hard disk kira-kira? Nggak terhitung. Dan mungkin ya seberapa banyaknya hard disk yang dibikin oleh pabrik gitu ya, mungkin nggak akan cukup. Nah, itu kalau misalkan kita bahas penyimpanannya lewat hard disk. Kalau misalkan kita simpan ke flash disk, malah lebih kurang lagi. Kalau kita simpan ke kepingan CD, malah lebih kurang lagi. Nah, itu gampangnya data raya itu kayak begitu. Itu kita masih ngobrolin ke dunia kesehatan, di dunia kesehatan. Belum lagi kalau data alam semesta ini dari tahun sekian sampai sekian gitu ya. Nah, itu disimpan di mana sih, Pak? Itu disimpan di HPC, di high performance computer. Itu yang saya bilang tadi yang sekumpulan CPU satu rumah itu isinya CPU semua. Kenapa segede itu? Karena ya untuk nyimpen dan untuk memproses data itu nggak mungkin dalam CPU yang kecil gitu nggak mungkin. Mustahil, nggak bisa. Kan nggak bisa nahan beban. Laptop aja kita kan ada kapasitasnya, ada lemot, dan ada segala macamnya gitu kan. Bahkan untuk membaca Microsoft Word aja kan kadang suka lama. Itu baru laptop yang istilahnya RAM-nya atau motherboard-nya juga kita bisa katakan kurang dari sekilo gitu kan. Nah, bagaimana dengan mengumpulkan data raya? Itu butuh mesin yang sangat besar. Ini gambarannya aja ya, gambaran aja. Sebetulnya ini normatif ya, ini teoritis banget. Cuman hanya saya ingin menggambarkan bahwa kita itu sekarang ada di dalam masa yang sudah mulai berdampingan dengan AI. AI itu kan butuh data alam semesta kan, butuh data alam semesta, ya kan, gitu kan. Kecerdasan buatan itu butuh data alam semesta. Nah, gampangnya begini, AI itu punya otak. Kalau otak manusia kapasitasnya sekian volume gitu untuk mengingat ini dan itu memang punya keterbatasan. Nah, tetapi AI juga sama punya keterbatasan juga walau itu juga meskipun kecerdasan buatan dan lebih cepat secara memprosesnya ketimbang otak manusia gitu ya. Nah, AI juga sebetulnya tetap aja punya keterbatasan. Yang pertama kalau dia nggak ada listrik juga nggak mungkin nyala. Satu kalau dia nggak ada Internet of Things juga dia nggak mungkin nyala. Nah, sumber dia kan listrik, kemudian yang kedua adalah listrik dalam arti power ya, entah itu baterai, entah itu apa. Yang kedua adalah Internet of Things yang menyambungkan dia otaknya itu dengan data-data dari alam semesta ini gitu, gitu ya. Nah, betapa besarnya big data itu buatan manusia ya maksudnya, itu buatan manusia, big data.
lagi-lagi itu adalah hasil manusia dan apa yang dikeluarkan oleh manusia sebagai interaksi di alam bumi. Maksud saya segitu aja gede, apalagi Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Yang menciptakan alam semesta ini. Itu gitu maksudnya ke sana gitu. Artinya betapa besarnya data itu. Kemudian poin kedua, kecepatan kemunculan data sangat tinggi, tidak sanggup ditangani oleh sebuah komputer terlepas berapapun kecepatannya. Mau kecepatan yang Core i20 misalnya, katakanlah begitu. Belum ada yang Core i20 ya. Mau pakai mau pakai apa namanya Mac yang M2, sekarang kan masih M1 ya. M2 kecepatannya kan lumayan itu gede, tinggi maksudnya. Tetap saja kalau misalkan itu konteksnya satu laptop, nggak akan bisa memproses apa namanya kecepatan. Balik lagi ke HPC ya, high performance computing high, kayak gitu. Lalu yang ketiga, memiliki bentuk yang sangat bervariasi, dapat dianggap sebagai bentuk yang tidak terstruktur. Banyak banget ya. Tadi saja kita ngomongin YouTube, ada datanya macam-macam. Kalau data bisa dikatakan ada kuantitatif, ada kualitatif gitu kan. Nah, kemudian itu dipecah-pecah lagi. Berupa apa aja jenisnya? Ada simbol, ada huruf, ada angka, ada suara, gitu kan? Ada gambar, dipecah-pecah lagi. Nah, di situ ada like-nya berapa, ada subscriber-nya berapa, ada komentarnya apa, ada pengaturan-pengaturan lain, menu-menunya banyak, pixelnya berapa, waktunya berapa, kecepatannya berapa, macam-macam. Nah, dari situ, dari big data ini, karakteristiknya bisa kita simpulkan. Yang pertama ada kuantitas yang sangat besar, volumenya gede banget, terus memprosesnya cepat banget. Ya, coba minasang, kalau tidak ada big data, ya dulu nggak ada big data nih ya, nggak ada big data. Dulu masih belum era big data, karena tidak ada Internet of Things gitu. Bikin kartun berapa lama? Mungkin satu kartun itu satu episode dengan durasi 4 menit atau 7 menit lah ya, 7 menit itu bisa berbulan-bulan karena ngegambar dulu. Ngegambar, terus gambar lagi, terus disatuin kayak gitu. Betapa lamanya, tahun 70, 60, 70, 80-an itu masih begitu, ya kan? Nah, sekarang tinggal pokoknya kita bikin sesuatu animasi, kemudian misalkan di real life, kemudian pakai apa namanya AI yang dibikin animation gitu ya, kemudian udah jadilah, terus kita langsung upload. Nah, itu adalah produk dari Internet of Things yang menggambarkan big data itu tadi. Yang tiga, memiliki bentuk yang sangat bervariasi, yang tadi ya. Yang kedua tadi velocity ya, velocity itu kecepatan. Yang ketiga adalah variety atau variasi yang sangat banyak. Jadi tiga karakter yang melekat pada big data itu ini sangat sangat erat sekali ya, apa namanya hubungannya. Yang pertama volume, yang kedua velocity dan variety. Sebenarnya ada lima, nanti saya jelaskan. Nah, ada 5. Oh, ini baru ya, barusan saya jelasin ada 5. Veracity, keakuratan data, dan value, nilai dari data. Ya, sebetulnya nomor 1 dan 2, nomor 1, 2, 3 itu lebih utama ya. Sebetulnya ya, 3 ini sebetulnya yang paling menggambarkan untuk big data itu ya. Karakteristik big data itu yang pertama volume yang sangat besar, kemudian velocity kecepatan yang sangat tinggi, variety bentuk atau variasi jenis yang sangat banyak. Variety keakuratan data, dan value nilai dari data. Oke des. Nih, selanjutnya pembagian data berdasarkan sifat. Yang pertama ada kualitatif dan ada berbentuk teks atau data kuantitatif gitu ya. Ini salah, ini bunga meningkat. Oke, ya salah ya. Data kualitatif dan data kuantitatif tadi sudah saya apa namanya sebut, seperti di YouTube ada angka itu data kuantitatif, ada simbol, ada huruf itu data kualitatif. Oke, pembagian data berdasarkan tingkat pengukuran. Yang pertama ada nominal, data berbentuk kategori tanpa urutan, ordinal kategori dengan urutan, interval data angka dengan interval sama tapi tidak berlaku kelipatan, dan nol bukan bersifat mutlak. Nah, ini orang matematika pasti paham. Rasio data angka dengan interval sama dan berlaku kelipatan serta nol bersifat mutlak, saya nggak perlu jelaskan karena orang matematika pasti udah paling paham.
Pembagian data berdasarkan sumber, ada data primer, ada data sekunder. Data yang didapatkan dengan pengambilan langsung dan data yang didapatkan secara tidak langsung. Itu ya. Oke. Oke. Ini saja sebenarnya saya ingin menggambarkan betapa besarnya data melalui sebentar. Kita ke video dulu ya. Oh, ya, di mana tadi tuh? Minasang, apakah sudah berganti ke YouTube? Sudah, Pak. Oh, gitu. Mana tuh? Bentar. Kalau sekarang gimana? Masuk gak? Udah masuk suaranya? Sudah? Sudah masuk belum? Masuk tapi agak putus-putus, Bapak.
Hai, oke des. Nah, gambarannya kayak begitu ya untuk big data atau data raya. Oke. Eh, oke lanjut. Kita lanjut ke minggu kelima, TM kelima ya, pertemuan kelima kita langsung aja. Karena memang saya jaga-jaga kalau misalkan satu kali saya izin gitu ya. Nggak tahu entah bulan depan, entah kapan, saya nggak tahu. Memahami tentang sumber data dan pengambilan data. Nah, nanti yang kita akan belajar bagaimana data scraping atau data crawling gitu ya. Nah, nanti objeknya kita pakai medsos atau e-commerce aja. Yang pertama, tujuan belajarnya mahasiswa dapat memahami tentang format data. Ya, langsung aja sih sebenarnya, pokoknya kalian itu secara teknis nanti bisa scraping atau crawling data, bagaimana caranya menggunakan teknologi scraping gitu ya. Nah, kita ke teknik pengambilan data aja dulu. Ada angket, ya, ada wawancara, ada observasi, ada dokumen. Nah, kemudian data itu diolah, maka jadilah sebuah hasil tertentu gitu ya. Nah, ini kalau misalkan cara-cara yang ya konvensional akan seperti ini begitu ya. Nah, tetapi dalam sisi lain, untuk pengambilan data yang kita maksudkan adalah lebih kepada kita ngambil satu set data atau kita ngambil data set ya. Kita ngambil data set ya. Kalau untuk angket, wawancara, observasi dan dokumen ini kita abaikan dulu ya. Ini kan udah tau lah bagaimana caranya bikin angket, bisa lah minasan. Gimana caranya bikin wawancara nanti akan belajar. Observasi bagaimana pasti tentunya tahu. Dokumen akan seperti apa pasti akan tahu. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengambil dataset. Oke. Yang kedua, pengambilan data di internet. Ada web scraping dan ada web crawling, sama aja. Sebetulnya ya, hampir sama ya. Kalau web scraping itu ekstraksi data dari web. Kalau web crawling itu mengindeks informasi pada laman web. Hampir sama. Nah, kalau web scraping itu datanya diekstrak. Ya, datanya diekstrak. Kalau web crawling itu informasinya itu diindeks gitu ya, di satu gitu ya. Yang paling sering dipakai memang data web scraping. Contoh gampangnya tadi saya sudah sebut di awal, gambarannya adalah kalian misalnya menggunakan quiz dengan GForm atau Quizzes. Nah, itu kan berbentuk bukan aplikasi ya, gampangnya bisa dikatakan ya aplikasi online gitu ya. Nah, kemudian kita mau nyari data tentang itu, anak itu salahnya di soal keberapa, skornya gimana, kan itu kita harus unduh tuh hasilnya. Hasil unduhan itu merupakan hasil dari proses scraping. Gampangnya begitu. Jadi
hasil yang ada di GFOAM itu diekstrak menjadi kepingan-kepingan atau butiran-butiran atau bagian-bagian yang sesuai dengan jenisnya gitu ya. Skornya berapa, kumpulin. Siapa saja yang ikut jadi satu di indeks. Kemudian itu siapa aja soalnya bagaimana di indeks gitu. Kemudian bla 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 itu di indeks. Itu lebih ke web crawling. Nah, nanti kalau misalkan yang scraping itu lebih diekstrak menjadi satu dataset yang berbentuk misalnya datasetnya berbentuk CSF, .csv, .csv atau .excel gitu gampangnya ya, .excel misalnya ya. Nah, itu ada dataset di situ, ada nama, ada NIM, ada skor, ada soal, ada jawaban, ada jawaban yang benar di mana, ada jawaban yang salahnya di nomor berapa saja. Nah, itu namanya extract atau scraping. Nah, web scraping juga disebut dengan pengindeksan ya. Web crawling juga sama, ekstraksi data web. Sebetulnya hampir sama, web scraping juga sama, pada dasarnya adalah indeks-indeks juga. Crawling juga sebenarnya sama, indeks-indeks juga ya, hampir sama ya. Botnya adalah scraper, botnya adalah crawler gitu. Kalau scraping itu lebih mengekstrak kumpulan data tertentu secara otomatis dengan menggunakan bot. Kalau crawling itu membaca, kemudian diindeks datanya dalam laman web, kemudian menelusuri semua link di dalam web untuk kembali membacanya. Gampangnya gini. Kalau web scraping itu tadi gampangnya saya punya GFOAM, saya ekstrak menjadi file CSV. Itu web scraping. Analoginya gitu. Kalau crawling itu gini. Misalnya saya mengunjungi detik.com. Detik.com itu dia ngambil link dari mana aja. Nah, sama crawling, sama web crawling itu dia diindeks tuh. Diindeks ini data ini, kemudian data ini ngomong ini itu linknya dari sini. Kita bisa ambil link itu gitu ya. Kemudian yang lain kita bisa ambil link itu. Jadi modelnya kalau crawling itu lebih ke bisa juga analoginya adalah ke daftar pustaka. Jadi kita bisa klik daftar pustakanya, kemudian nanti kemana gitu. Oh, ambil datanya dari sini ya. Bisa dibaca secara keseluruhan. Kayak gitu ya, gampangnya seperti itu kalau crawling. Lebih praktis sesuai kebutuhan, tapi kalau misalkan yang praktis-praktis aja ya scraping gitu. Diekstrak datanya. Manfaat web scraping sangat akurat, hemat biaya, tepat tujuan. Manfaat web crawling, deep dive, real time, jaminan kualitas ya, karena web crawling itu langsung ke sumber aslinya gitu. Kalau web scraping hanya dari data itu pokoknya diekstrak aja, kumpulan informasi yang ada di situ itu diekstrak, diperes, diekstrak, kemudian bisa kita nikmati dalam satu file. Kalau web crawling itu lebih ke diindeks satu-satu. Oh, ini tuh linknya kemana? Oh, linknya ke sini. Jadi kita lebih ke menujunya satu-satu gitu ya. Tapi deep dive jadinya. Nah, web crawling tools ada ini banyak ya. Kemudian web scraping tools ada banyak ya. Web scraper Chrome extension. Biasanya orang-orang pakainya web scraper Chrome extension. Lebih mudah karena langsung ekstensinya langsung ke Chrome ya, gampang ya. Gampang. Nah, nanti juga yang saya contohkan lebih ke web scraper Chrome extension. Intinya gini, untuk TM ketiga ini, untuk ke TM kelima ini, saya pengen bilang bahwa data-data yang ada di sekeliling kita, aplikasi-aplikasi atau medsos apapun yang sering kita gunakan, itu kita bisa ambil datasetnya. Tujuannya apa? Yang pertama buat kepo, ya bisa. Yang kedua mungkin buat, misalnya contoh, untuk Shopee atau Tokped aja. Kita lagi mikir, ini jualan apa yang laris ya? Jualan apa yang laris ya? Kalau misalnya kita ngelihat satu-satu, kan datanya lama, ya kan? Otak kita punya keterbatasan untuk mengolah data secara cepat. Kita ngitung aja, misalnya 4 ditambah 5 ditambah 7 tambah 781 tambah 1466 dan lain-lain gitu ya. Kalau komputer langsung terus jadi AI langsung cepat. Tapi kalau misalkan pakai otak kita mungkin prosesnya mungkin akan sedikit
akan mungkin bisa sedikit bisa banyak ya lambatnya. Gitu. Maksudnya adalah saya pengen bilang kalau untuk TM yang kelima ini kita belajar untuk mengambil data set. Contoh tadi di Shopee ini yang laris apa ya gitu ya. Yang laris apaan gitu ya. Yang laris apa nih? Nah, kayak gitu gimana caranya? Kalau nanya-nanya satu-satu kan susah. Atau lihat satu-satu, observasi satu-satu kan juga lama dan belum tentu akurat. Tetapi kalau misalkan kita coba web scraping gitu ya, coba dari toko ini misalnya, kita langsung menuju ke toko A gitu ya, misalnya toko maju mundur misalnya. Toko maju mundur ini yang dijual berapa item? Oh, yang dijual adalah misalkan 50 item. Dari 50 item ini yang paling laris adalah top 5 misalnya. Top 5 item ada apa aja? Ada tas, ada baju brand ini, ada sepatu brand ini, ada ini brand ini pada hitungan bulan misalnya September gitu ya. Pada bulan September top 5-nya adalah ini. Itu kan lebih akurat. Nah, itu maksudnya. Kita ngambil data set itu gitu ya. Gitu. Nah, diharapkan nanti bisa bermanfaat ketika nanti Minasang sudah lulus atau dalam proses kehidupan sehari-hari Minasang butuh gimana ya caranya ngambil datanya ya. Nah, kayak gitu gimana caranya ngambil datanya. Kita pakai web scraping. Oke. Gitu ya. Kurang lebih ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke video. Oh, sebentar. Jam berapa ini? Saya rasa cukup. Nanti sampai jam 4:30 cukup. Di akhir nanti akan saya sampaikan tugasnya. Sebentar ya. Oh, di mana? Kemana tadi tuh? Ini gitu. Selain oh ini dia. Apa itu big data udah, algoritma dan struktur data. Algoritma, nah ini penting saya utarakan. Algoritma sebetulnya kalau algoritma anak matematika lebih paham ya, tapi di dalam konteks teknologi sebetulnya sama. Jadi kalau misalkan aljabar itu kan harus satu-satu gitu kan ya. Ya, aljabar itu harus satu-satu diselesaikan gitu ya. Algoritma pun juga sama. Ketika kita membuat sebuah aplikasi kan harus terbatas. Maksudnya kita batasi perintah itu kita batasi dan harus benar-benar step by step gitu kan. Makanya adalah kata kuncinya adalah step by step gitu ya. Nah, itu nanti yang akan kita praktekkan secara langsung saat kita mencoba untuk coding. Ya, saya nggak akan banyak menjelasin algoritma ke anak matematika, takut malu. Nanti malah diketawain ya. Oke, lanjut ke stack dan struktur data ini aja mamit yang sumber data pengambilan data udah. Ambil data Shopee dari web scraper. Sebentar. Apa langsung aja ya kali ya? Langsung aja. Ini mungkin yang lebih sedikit tadi 13 menit. Nah, ini aja ya. Oke. Maaf Bapak, suaranya sebenarnya putus-putus videonya. Halo, kenapa? Suara videonya putus-putus Bapak. Oh,
mungkin jaringan saya kali ya. Lagi down apa? Ya dicoba aja ya. Kemungkinan jaringan saya kali.
Oke, seperti itu ya teman-teman sekalian. Saya off cam karena biar ngangkat itunya wifi-nya. Tugasnya adalah sama kayak tadi, produknya saya bebaskan, aplikasinya, web scraper-nya saya bebaskan. Mau pakai Hidup Cuan silahkan, mau pakai web scraper, aplikasi scraper yang lain juga silahkan, bebas. Tapi kita batasi aja paling simple ya, yang paling simple. Kalian tentukan satu produk, ini tugasnya individu. Kalian tentukan satu produk, bebas. Yang cowok mungkin pakai, mungkin aksesoris, yang cewek juga mungkin baju dan lain-lain, terserah, bebas. Jadi kalian nanti gampangnya dari satu barang itu kalian ngambil dataset tentang satu barang itu dari satu marketplace, bisa Shopee, bisa Tokped, bisa apa, bebas TikTok atau apa gitu ya, bebas ya. Nah, nanti datasetnya adalah mengenai satu barang, tentang satu barang itu apa saja yang terkait gitu ya, perbandingan dari satu toko dengan toko yang lain, dari mulai harga sampai dengan rate, itu aja. Nah, ini ya at least pokoknya kita belajar tentang mengambil sebuah dataset gitu aja. Sebenarnya kalian sudah banyak belajar sih mengambil dataset itu, banyak dari HTML. Itu juga kalau misalkan download link itu kan formatnya HTML, itu dataset ya. Itu dataset minasang. Kalian misalnya download aplikasi gitu ya, entah pakai IDM atau entah apa gitu ya. Kalau misalkan dibuka dari prompt gitu ya, itu juga pasti udah dataset, sama dataset juga. Nah, sering kalian lakukan. Nah, kemungkinan cuman sering kalian lakukan tapi nggak ngeh kalau misalkan ini tuh dataset dan ini itu kalau misalkan diubah ke dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif itu akan sebanyak ini tabelnya, akan sebanyak ini isinya, kayak gitu ya. Mungkin nggak ngeh. Nah, hari ini tujuannya adalah untuk supaya tahu gambaran apa itu big data. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mengambil kepingan set data gitu ya. Jadi big data yang sangat luas ini, kita ambil dataset yang bagian ini. Kita ambil dataset yang bagian ini. Kita ngambil satu produk aja, nanti yang muncul adalah sekian banyak data. Apalagi data alam raya ini, itu gimana gedenya. Gitu ya. Baik, tugasnya bisa dipahami kan? Bisa ya, Mbak Mei, dan kawan-kawan? Halo? Bisa ya? Bisa, Sensei. Oke. Ya, baik, kalau begitu saya cukupkan saja perkuliahan untuk hari ini. Nanti formatnya CSV saja ya, CSV saja, tinggal diupload ke Drive gitu. Kapan pengumpulan terakhir? Minggu depan, hari Minggu. Hari Minggu, ya minggu ini berarti ya. Ya, perhitungannya kan Senin sampai Minggu, berarti Minggu. Saya suka ketukar. Kalau di Jepang itu hari pertama hari Minggu. Kalau Indonesia kan hari pertama hitungannya hari Senin. Dikumpulkan terakhir hari Minggu malam jam 9. Ya, gampang kok, itu kan cuma 10 menit beres. Ya. Nah, oke des. Ya, silakan saja, bebas pakai aplikasi apa saja, bebas. Nih, oke des. Dewa aja kore dewa mas. Sampai sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sensei. Waalaikumsalam.